Masih bersama kami di Presisi Pagi. Jajaran unit Reskrim Polsek Sedayu menangkap pria berinisial M, 33 tahun, yang diduga menyerang seorang warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria yang merupakan residivis tersebut ditangkap tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi. Kapolsek Sedayu Kompol Habibullah mengatakan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, polisi akhirnya menangkap pria yang diduga pelaku penyerangan seorang lansia. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Kepada polisi, pelaku mengaku ingin mengambil uang korban hanya karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok. Saat jumpa pers di Mako Polsek Sedayu, Kapolsek menyampaikan adanya laporan seorang lansia yang diserang menggunakan senjata tajam di wilayah Dusun Karanglo, Kabupaten Bantul. Saat itu korban yang sedang mengairi sawah bertemu dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor. Awalnya pelaku menyapa korban, tapi tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan celurit sambil memaksa korban menyerahkan uangnya. Setelah memaksa meminta uang milik korban, pelaku masih melakukan penyerangan kepada korban dengan senjata tajam. Setelah mengetahui korban berlumuran darah, pelaku lalu kabur. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mengamankan ke Polsek untuk lapor sehingga bisa cepat kita amankan. Walaupun awalnya belum mengaku, kemudian penyidik kita juga melakukan pencarian barang-barang bukti, akhirnya bisa terungkap. Dan kita sudah melakukan penangkapan. Hari ini kita lakukan penahanan. Tentunya karena barang bukti tersangka pelaku saksi sudah lengkap, saya rasa tidak ada hambatan untuk kita ajukan kasasi dalam bijaksana. Ancaman kita masukkan itu pasal 365 atau pencurian dengan kekerasan dan atau pasal 351 namanya ancaman maksimal 9 tahun. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik melakukan takziah ke petugas ketertiban TPS yang meninggal dunia. Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan takziah dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa dan negara hadir di saat terakhir personil Kamtib TPS dimakamkan. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik melakukan takziah ke rumah duka petugas ketertiban TPS Pemilu 2024 yang meninggal dunia Kamis 22 Februari 2024. Di Jalan SD Inpres Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Almarhum merupakan personel Kamtib TPS 71 Kelurahan Pondok Karya atas nama Tolasan. Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan, takziah dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa dan negara hadir di saat terakhir personel Kamtib TPS dimakamkan. Almarhum Tolasan dimakamkan di TPU Pabuaran Keluaran Pondok Karya. Petugas kepolisian ikut mengawal jalannya proses pemakaman hingga selesai. Tim Humas Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polres Palopo terus menunjukkan perhatiannya kepada petugas penyelenggara pemilu 2024, khususnya mereka yang tumbang saat tengah menjalankan tugas. Tak tanggung-tanggung, Kapolres Palopo bersama tim lalui daerah pegunungan untuk bertemu langsung dengan petugas pemilu yang jatuh sakit. Proses perhitungan suara di Kota Palopo masih berlangsung di sejumlah kantor kecamatan. Hal tersebut membuat Polres Palopo tidak lepas untuk memberikan perhatian kepada petugas penyelenggara pemilu 2024. Khususnya petugas yang drop saat menjalankan tugas hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Seperti anggota KPPS Nur Hanifa yang mendapatkan kunjungan dari Polres Palopo di Rumah Sakit Umum Sawer Gading. Dirinya merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Kapolres Palopo yang didampingi Kabaren AKP Samsyuddin. Sangat bersyukur karena telah datang kemarin. Mungkin terima kasih. Ini gejala sakitnya apa sih, Dek? Kemarin sakit kepala, pusing, sama sakit perut. Dari diagnosa dokter apa? Lambung. AKBP Safi Nafsikin bersama tim juga menyempatkan untuk mengunjungi petugas PPK Padang Lambe yang kini dirawat di rumah. Perbincangan hangat pun tergambar bersama petugas PPK yang kondisinya kini semakin membaik setelah sebelumnya juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Sangat bersyukur alhamdulillah karena beliau datang di rumah sakit, sudah satu kesyukuran buat kami. Ya, asam lambung naik, umat kemudian kurang istirahat. Awal kejadiannya kemarin jam 7 malam saya langsung artinya Drop begitu ya, Pak? drop langsung. Jadi pas saya sementara jalan juga langsung jatuh. Jadi dibawa ke rumah sakit jam 7 malam. Tiba di rumah sakit sudah belum sadar jam 12, jam 1 malam baru sadar. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku spesialis curanmor dan barang bukti berupa 7 unit sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Selasa 20 Februari tahun 2024, Polres Purwakarta akan rilis 2 perkara. Pertama, perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu curanmor, di mana dasarnya ada 7 laporan polisi. Kebetulan dalam perkara ini, Satreskrim Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku di 7 TKP yang berbeda di wilayah Purwakarta. Di mana 5 orang pelaku ini, 2 orang berasal dari Purwakarta, 1 dari Pandeglang, dan 2 dari Kabupaten Karawang. Modus operandi pelaku adalah pelaku berputar-putar di wilayah Purwakarta, memasuki area tertutup atau pekarangan tertutup milik warga, melihat kondisi rumah kosong atau pekarangan kosong maupun penghuninya lagi lengah. Kemudian 5 orang pelaku ini mempunyai peran yang berbeda. Ada pelaku yang berperan sebagai membuka akses bisa masuk ke pekarangan, yaitu membuka congkel pagar atau jendela. Kemudian ada pelaku yang bertugas memetik atau eksekutor. Kemudian ada pelaku yang bertugas sebagai joki dan pelaku yang bertugas sebagai mengawasi situasi sekitarnya. Peristiwa ini dari 7 TKP ini terjadi antara September 2023 sampai dengan Januari 2024. Perkara ini bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait pencurian kendaraan bermotor. Kemudian Satreskrim Polres Purwakarta melakukan penyelidikan, olah TKP, kemudian dalam kurun waktu beberapa lama berhasil mengungkap 7 TKP yang berbeda di wilayah Purwakarta. Dari tangan pelaku, tersangka, penyidik berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor, kemudian belasan unit handphone. Jadi dapat kami sampaikan
Selain mereka spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor, mereka juga pernah masuk ke pekarangan koperasi, salah satu koperasi di wilayah Purwakarta. Selain untuk mencuri kendaraan bermotor, dia juga mencuri barang-barang yang ada di dalam koperasi tersebut. Seperti di hadapan kita ada handphone, unit handphone. Inilah handphone yang akan dijual di salah satu koperasi dan dicuri oleh pelaku. Barang bukti yang diamankan 7 unit sepeda motor, belasan unit handphone, kemudian kunci letter T dan letter L dari tersangka STNK. Terhadap pelaku kita kenakan ancaman pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Polda DIY memberikan pelayanan berupa pengecekan kesehatan kepada petugas PPK di Kecamatan Depok, Sleman. Pelayanan kesehatan ini juga untuk menjaga kesehatan tim pengamanan serta para petugas yang terlibat dalam proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024. Polda DIY melalui bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes memberikan pelayanan berupa pengecekan kesehatan kepada petugas PPK di Kecamatan Depok, Sleman, Rabu 21 Februari 2024. Pelayanan kesehatan tersebut dalam upaya menjaga kesehatan dan kesiapan yang ditujukan kepada tim pengamanan serta para petugas yang terlibat dalam proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nugroho Arianto, menjelaskan kegiatan yang dipimpin oleh Paur 2, Subbidokpol, Bidokes Polda DIY, AKP Didik Nur Cahjo ini mencakup pengukuran tensi dan kolesterol, serta menyediakan konsultasi kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan petugas PPK, mengingat kondisi mereka sangat lelah setelah berjaga seharian bahkan hingga dini hari. Sementara itu, AKP Didik menambahkan bahwa Bidokes juga memberikan beberapa vitamin untuk seluruh petugas PPK guna menunjang stamina para petugas. Adapun ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Depok Hari Jumanto atas kehadiran Bidokes Polda DIY. Karenanya petugas PPK di Kecamatan Depok mendapatkan perhatian kesehatan dari kepolisian. Ketua PPK mengungkapkan bahwa kehadiran polisi di sini tidak hanya pengamanan saja, namun juga memerhatikan kondisi kesehatan seluruh petugas PPK. Hari berharap dengan adanya pengecekan kesehatan untuk seluruh petugas PPK ini bisa mengawal surat suara dengan lancar. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 21 Februari 2024. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 19 kejadian, yakni 1 kasus pencurian, 3 kasus penggelapan, 3 kasus penipuan, 2 kasus curanmor, 2 kasus penyalahgunaan narkotika, 5 kasus penyalahgunaan psikotropika, 2 kasus RUU ITE, dan 1 kasus penemuan mayat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Bribda Harisa Melestari. Terima kasih dan salam Tribrata. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.